Geografi MAA Manar Tangerang. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video PPL Siklus 2. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas 11 IPS ya. Untuk hari ini sudah pelajaran tatap muka walaupun tatap muka terbatas. Jangan lupa selalu membawa masker ya. Ketika ke madrasah harus wajib membawa masker, mencuci tangan serta menjaga jarak. Selanjutnya akan saya absen dulu hari ini. Ahmad Fajrul Falah, Auda Wildan, Ganesha. Sakit ini ya? Oh iya, sakit. Intan Puspita, Maulidia. Kemarin kita sudah mempelajari bab apa? Sumber daya alam. Oke, masih ingat ya, sumber daya alam. Kemarin ada yang namanya manfaat sumber daya alam, jenis sumber daya alam, dan klasifikasi sumber daya alam. Ada yang masih ingat sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya? Air. Ya. Oke, pintar semuanya ya, masih ingat. Selanjutnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya? Oke, masih ingat ya berarti. Nah, itu yang minggu kemarin. Untuk hari ini kita juga masih di sumber daya alam dengan subbab ini ya. Potensi dan persebaran sumber daya kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Untuk hari ini, nah tujuan dari pembelajarannya adalah, nah ini, siswa mampu mengidentifikasi persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, jadi kalian nanti harus bisa mengidentifikasi persebaran sumber daya kehutanan seperti apa, persebaran sumber daya pertambangan seperti apa. Yang kedua, menyimpulkan potensi pemanfaatan hutan tropis, musim, lindung, dan produksi. Langsung saja, ini ada sebuah video, nanti silahkan diamati ya. Tadi kita sudah melihat video tersebut. Nah, kira-kira kita bisa mengamati apa tadi? Ya, hutan ya, jenis-jenis hutan. Dari video tersebut ada pertanyaan? Oh ya, silahkan. Ini adalah terbentuknya batu bara ya. Batu bara itu berasal dari
tumbuhan yang terpendam berjuta-juta tahun. Persebarannya di mana tadi? Ya, Sumatera, Kalimantan. Ya, benar sekali. Nah, ini adalah contoh dari hutan hujan tropis tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di Jawa itu hanya sedikit ya. Ini salah satunya di Jawa Barat. Nah, kalau hutan yang seperti ini namanya hutan ya, ini adalah hutan musim ya. Dia meranggas ketika musim kemarau ya. Di Indonesia ada enggak ini? Ada. Nah, di mana? Ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Sebagian besar ini di Jawa. Selanjutnya, nah, kalau hutan yang seperti ini namanya hutan produksi. Dia produksi diambil apanya? Iya, diambil kayunya. Di mana? Ya, di Kalimantan, Sumatera. Untuk hari ini nanti kita akan berdiskusi kelompok ya. Kelas ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, dengan tema yang pertama hutan tropis dan hutan musim. Yang kedua hutan lindung dan hutan produksi. Yang ketiga gas alam dan emas. Yang keempat batu bara dan minyak bumi. Jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas dengan tema tersebut ya. Nanti ada yang namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Itu per kelompok mengerjakan LKPD dengan kriteria penilaian. Yang pertama, keaktifan dalam diskusi ya. Nanti siswa tersebut aktif tidak dalam berdiskusi. Yang kedua, nanti kalau ada yang tanya dan menjawab akan saya kasih nilai. Yang ketiga, nanti kan membuat peta tematik ya. Untuk peta tematik nanti ada kriterianya. Yang pertama, kelengkapan unsur peta tematik. Yang kedua, kejelasan dalam penyajian peta tematik. Yang ketiga, keindahan peta tematik. Yang keempat, kerapian peta tematik. Nah, itu untuk kriteria penilaian hari ini. Langsung saja untuk kelompok 1, 2, 3, 4 silahkan mengelompok sesuai kelompoknya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? 5 menit lagi selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja. Persebaran sumber daya alam hutan musim dan hutan tropis di Indonesia. Persebaran hutan musim di Indonesia banyak terdapat di Pulau Jawa, Tengah dan Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. Persebaran hutan tropis di pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Mengapa persebaran di daerah tersebut
Hutan tropis, curah hujan yang tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun dari bulan 1 ke bulan kedua, perubahan suhunya relatif kecil. Yang warna oranye hutan musim. Hutan musim terletak di daerah Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hutan lindung dan hutan produksi. Silahkan. Persebaran sumber daya di Indonesia yaitu hutan jati dan hutan mahuni di Pulau Jawa serta hutan pinus di Sumatera Utara. Hutan produksi terbatas terdapat di Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Hutan produksi tetap di Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Hutan produksi yang dikonversi terdapat di Papua, Papua Barat, Terdapat di Maluku. Pulau Sumatera yang bertempat di Taman Raya Bung Hatta dan Taman Raya Bukit Barisan. Di Pulau Jawa terdapat hutan lindung Ketu dan hutan lindung Ketu. Di Lombok yaitu terdapat Pertanyaan di salah satu kelompok yang lain. Silahkan bertanya. Ya. Menjadikan kawasan untuk belajar, mengurangi erosi. Erosi itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu banjir dan tanah longsor. Dan yang terakhir adalah menjaga kesuburan tanah. Ada lagi? Manfaat di sekitar kita itu kita dapat mengetahui apa saja jenis-jenis tumbuhan, flora fauna yang berada di hutan lindung tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ya, silahkan. Bagaimana pengolahan hutan produksi, yaitu dengan cara bagaimana kita memanennya, bagaimana cara penanamannya, bagaimana kita mengamankan daerah tersebut, dan bagaimana kita mengolah dan juga memasarkan hasil dari hutan produksi tersebut. Langsung saja kita presentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mbak Ulfa. persebaran sumber daya gas alam di Indonesia, yaitu berada di Arun Aceh, Buntang Kalimantan, Jawa Barat, Indramayu Bekasi, Sumatera Tanjung Pura, Sumatera Selatan, Muara Enim, Musirawa, Jambi, Batanghari, Kepulauan Riau, Natuna, Papua Barat, Sorong, Riau, Dumai, gas alam. Aceh. Di Pekalongan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2? Kelompok 4 sudah? Oke. Saya sebagai moderator apabila banyak sekali kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kita berikan plus bersama ya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang persebaran minyak bumi dan batu bara di Indonesia. Yang berwarna oranye adalah daerah penghasil
batubara yang ada di Indonesia, meliputi daerah Aceh Barat, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jatibarang, Barito, Pasir, dan Asem-Asem, Kutai, Barau, daerah Tarakan, dan Sulawesi Selatan. Untuk daerah yang berwarna hitam adalah daerah yang menghasilkan minyak bumi, meliputi daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Pulau Natuna, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Pulau Papua. Mengapa persebarannya di daerah tersebut minyak bumi? Karena di daerah tersebut terdapat bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa-sisa organisme atau makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Batu bara, karena di daerah tersebut terdapat endapan organik dari sisa-sisa tumbuhan yang menjadi batuan sedimen yang bisa terbakar yang menjadi salah satu bahan bakar fosil. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, kalau ada masih mengganjal. Iya, minyak bumi dapat menjadi kemudahan bahan bakar kendaraan transportasi untuk mempermudah kepergian kita ke sana kemari. Dalam batu bara terdapat unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada pertanyaan lain? Batu bara berasal dari tumbuhan yang jutaan tahun lalu yang terkubur di dalam tanah, yang kemudian mengendap, yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Mungkin cukup itu dari kelompok 4. Apabila banyak kesalahan, banyak kehilafan, saya mewakili dari kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus bersama ya. Untuk selanjutnya, ini tadi keempat kelompok sudah presentasi semua ya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, untuk kesimpulan hari ini ya, materi kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkannya. Siapa? Dari banjir dan kekeringan. 2. Hutan musim. Hutan musim dapat ditemui di wilayah-wilayah tertentu, yaitu seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, NTT, dan Yogyakarta. Pada hutan musim ini, hutan itu sendiri akan mengikuti kondisi dari lingkungan yang ada di daerah tersebut. Kondisi hutan akan sangat bergantung pada perubahan atmosfer pada suatu wilayah. Emas. Salah satu fungsi emas yang membuatnya menjadi sumber daya alam yang paling diminati berada di Pulau Jawa. Sekian. Untuk hari ini berarti presentasi sudah selesai semua ya. Nah, untuk yang presentasi ke depan tadi masing-masing kelompok ada nilainya ya. Di sini saya akan membacakan nilai per kelompok ya. Nilainya 78, kelompok 2 83, kelompok 3 82, kelompok 4 87 ya. Berarti untuk kelompok yang paling baik adalah kelompok
keempat kelompok sudah presentasi di depan kelas semuanya ya. Semua tujuan pembelajaran telah kita lakukan. Mungkin ada materi yang belum dipahami, silahkan. Kalau tidak ada, untuk minggu depan kita memasuki submateri baru, yaitu potensi pariwisata dan potensi kelautan di Indonesia. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Untuk kelas 11 IPS yang luar biasa, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.